Panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaihi, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita semua di tempat yang mulia ini, di malam hari yang berbahagia ini, dalam rangka kegiatan yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang manusia yang terbaik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna 'amaluhu." Manusia yang terbaik itu adalah mereka-mereka yang diberikan umur panjang dan baik pula amalannya. Orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kesempatan hidup di atas muka bumi ini dalam waktu yang panjang, namun dan umur tersebut dia pergunakan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, yang menjadi tolak ukurnya itu bukanlah soal berapa panjang dan berapa lamanya Allah berikan kepada kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Namun yang terpenting itu adalah seberapa berkahnya umur kita, seberapa manfaatnya umur kita. Umur yang Allah berikan kepada kita, seberapa berkahnya kita manfaatkan untuk melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan umur yang cukup panjang, namun tidak sedikit pun umur tersebut dia manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Sebaliknya di sana ada orang-orang yang Allah berikan usia yang cukup pendek, namun Allah berkahi umurnya. Berarti berapa tahun beliau merasakan manisnya agama Islam? Cuma 8 tahun. Apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah tatkala beliau meninggal? Ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang paling besar, yang dipikul oleh 8 malaikat, yang jarak antara telinga dan pundak malaikat yang memikul arsy itu perjalanan 500 tahun. Bayangkan betapa besarnya arsy itu. Tatkala Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal, arsy Allah Azza wa Jalla itu bergetar. Padahal cuma 8 tahun beliau merasakan manisnya Islam. Jadi yang menjadi tolak ukur itu jamaah adalah bukan soal seberapa lama panjang umur yang Allah berikan kepada kita, tapi bagaimana kita berusaha untuk memanfaatkan setiap detik dari kehidupan kita ini di dalam melakukan amalan-amalan ketaatan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah berpesan. Beliau mengatakan, "Ya bani Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk." Wahai anak Adam, kata beliau, innama anta ayyam, kamu itu hanyalah kumpulan hari-hari. Kita ini jamaah yang dimuliakan Allah hanyalah kumpulan hari-hari di kehidupan dunia ini. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Setiap berlalu 1 hari saja di dalam kehidupanmu, maka sebagian dari dirimu itu sudah hilang. Terus demikian. Makanya heran kita melihat ada orang yang tatkala usianya bertambah dia semakin gembira, bahkan dirayakan. Padahal dia tidak sadar dengan bertambahnya usianya itu artinya waktu dia dijemput oleh malakul maut itu semakin dekat. Dan yang menjadi bekal kita jamaah yang dimuliakan Allah di kehidupan dunia ini hanyalah amalan soleh. Itulah yang akan bermanfaat untuk kita. Harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, istri yang kita miliki, teman-teman yang kita miliki, apapun yang kita miliki dari kehidupan dunia itu, dia hanya bermanfaat tatkala kita di dunia saja. Hanya bermanfaat tatkala kita di dunia. Bahkan subhanallah,
Kita masih di dunia saja ada kalanya harta kita itu nggak bermanfaat lagi. Orang kalau sudah sakit itu ada sebagian hartanya udah nggak bermanfaat lagi jemaah. Makan ini nggak bisa, makan itu nggak bisa. Itu baru di dunia. Ada kalanya harta kita tidak bermanfaat. Lalu gimana lagi dengan kehidupan akhirat? Hari yang kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak dimiliki oleh seseorang illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang menghadap Allah membawa hati yang selamat. Inilah yang bermanfaat untuk kita jamaah yang dimuliakan Allah, hati yang selamat. Dan hati yang selamat itu hanya akan didapat tatkala seorang hamba mendekatkan dirinya dengan Al-Qur'an, mendekatkan dirinya dengan hadis-hadis Nabi SAW, atau dengan kata lain hanya akan didapat di majelis ilmu. Maka bersyukurlah kita jamaah yang dimuliakan Allah, tatkala banyak orang di luaran sana dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla dari kemudahan menghadiri majelis ilmu. Namun kita walhamdulillah hampir setiap harinya Allah memudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Maka ini adalah suatu nikmat yang harus selalu kita syukuri kepada Allah, nikmat yang harus selalu kita berupaya untuk menjaganya. Jangan sampai setelah Allah berikan kepada kita hidayah mengenal majelis ilmu, kita mencoba untuk berpaling darinya. Allah Ta'ala telah mengancam, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka sudah mulai berupaya ingin berpaling, hati-hati, azaghallahu qulubahum, Allah akan palingkan hati mereka. Alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran ini, pembacaan hadis-hadis pilihan yang telah dibawakan atau telah dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Bulughul memakai sandal nih kanan, ketika hendak melepas kaki kiri. Iya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini jamaah yang dimuliakan Allah? Masalah memakai sandal saja itu masalah yang remeh itu. Benar tidak jamaah? Itu ada tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Pakainya pakai kaki kanan, lepasnya kaki kiri duluan. Itu masalah pakai sandal. Masa iya masalah mencintai dan merealisasikan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak ada petunjuk dari Nabi? Sehingga mereka mengatakan untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi itu enggak butuh dalil. Itu bohong jamaah yang dimuliakan Allah. Merealisasikan cinta kepada Nabi itu adalah ibadah. Bahkan dia adalah ibadah yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Saking besarnya Allah Ta'ala mengaitkan dengan keimanan. Apa kata Allah? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai, melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, bahkan melebihi cintanya kepada seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Dia adalah ibadah yang sangat agung. Lalu bagaimana mungkin tidak ada tuntunan dari Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana cara kita merealisasikan cinta kita kepada Nabi? Ini adalah omong kosong jamaah. Telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bagaimana bentuk kita membuktikan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama sekali adalah dengan bersemangat mengamalkan, menghidupkan, mempelajari serta mengajarkan sunnah beliau. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, kalau sekiranya kalian benar-benar cinta kepada Allah, dan cinta kepada Allah melazimkan cinta kepada Rasul, karena ini adalah dua hal yang tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Iya. Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi caranya bagaimana jemaah? Mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang penyair Arab mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalaulah sekiranya cinta kamu adalah cinta yang jujur, engkau pasti akan taat kepadanya. Karena setiap orang yang mencinta akan tunduk
taat dan patuh kepada siapa yang dia cintai. Jadi untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak cukup sekali atau dua kali di dalam setahun. Ini adalah cinta yang bohong. Kalau cinta kita kepada Nabi hanya kita buktikan sekali atau dua kali dalam setahun. Nabi alaihi salatu wasallam dibuktikan setiap kali kita melakukan aktivitas, disitulah terlihat cinta kita itu cinta yang jujur ataukah tidak. Benar tidak jemaah? Mulai dari bangun tidur kita akan mengikuti gayanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibaca oleh Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi memulai aktivitas, ketika Nabi keluar dari rumah, apa yang dibaca oleh Nabi. Ketika Nabi melihat sesuatu di jalan, apa yang dibaca oleh Nabi. Ketika Nabi masuk ke dalam masjid, apa yang dibaca oleh Nabi. Ketika Nabi pulang ke rumah, apa yang dibaca oleh Nabi. Itu membuktikan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa untuk membuktikan cinta kepada Nabi itu enggak butuh dalil, itu bohong jamaah. Karena setiap ibadah yang Allah syariatkan kepada kita itu pasti diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana tata caranya. Pakai sendal aja diajarkan kita. Pakai sendal ini urusan anak kecil ini harusnya. Pakai sendal kata Nabi dahulukan yang kanan, kalau melepas dahulukan yang kiri, diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin masalah merealisasikan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam tidak diajarkan? Baik, kemudian hadis yang berikutnya juga telah kita baca di pertemuan yang lalu. Hadis yang ke-13 di mana Rasulullah mengatakan la yamshi ahadukum fi na'dil wahidah wal yul'inhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, muttafaqun alaih. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah salah seorang di antara kalian itu berjalan dengan memakai satu, tapi hendak dua-duanya pas pilihan memakai duanya pas dua. Karena juga diantara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan tidak beralas kaki. Baik, nah di sini para ulama kita berselisih pendapat terkait sebab kenapa dilarangnya kita memakai satu sendal saja. Ada beberapa pendapat di tengah para ulama. Pendapat yang pertama, yang dari pendapat inilah nanti muncul hukumnya. Hukumnya haramkah atau makruh? Pendapat yang pertama menyatakan bahwa kenapa kita dilarang memakai sendal cuma satu? Karena kita dituntut untuk berbuat adil di dalam segala hal, termasuk dalam anggota tubuh kita. Kita dituntut untuk berbuat adil. Sehingga kalau kita hanya memakai satu sendal, yang satunya lagi nggak kita kasih sendal, misal kita pakai yang kanan aja, yang kiri nggak kepakai sendal, maka itu secara tidak langsung kita telah menzolimi kaki yang sebelah kiri. Makanya lah dilarang kata mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa jika kita hanya memakai satu sendal, maka akan dikhawatirkan sendal yang satunya akan terkena gangguan, kena paku misalnya, kena duri. Makanya kita dianjurkan pakai dua-dua. Tapi pendapat yang kedua ini dinilai lemah oleh para ulama. Kenapa? Buktinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita lepas dua-dua. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah, karena berjalan dengan satu sendal itu akan menarik perhatian orang. Benar tidak? Kita itu dilarang untuk, atau kita diperintah untuk menjauhi yang namanya syuhrah. Apa itu syuhrah? Syuhrah itu adalah di mana seseorang melakukan suatu perbuatan yang akan menarik perhatian orang sehingga menimbulkan ketenaran, apalagi ketenaran dalam hal yang aneh-aneh. Ini dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man labisa thawba syuhratin minad dunya albasahu Allahu thawba madzallatin yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan pakaikan untuknya pakaian kehinaan pada hari kiamat. Jadi ketenaran yang disebabkan karena memakai baju yang terlalu bagus sehingga tampil beda dari orang-orang yang ada di tempat itu, ini akan menarik perhatian. Ini libas syuhra namanya, pakaian syuhra. Jelas ya jemaah? Jadi ada pakaian yang memang itu tampil beda di antara yang lain. Maka yang seperti ini dilarang. Ya, seperti ini dilarang. Apalagi ketenaran disebabkan perbuatan yang aneh, berjalan dengan satu kaki, dengan satu sendal.
sehingga akan memunculkan apa istilahnya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada dia. Misalnya orang mengatakan itu sudah itu sendal, maka pakaian umroh. Sebab kenapa kita dilarang memakai satu sendal? Karena perbuatan berjalan memakai satu sendal itu mengikuti model jalannya syaitan. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dan dinyatakan sahih oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, hadis dari Nabi di mana Nabi mengatakan, "Inna syaitana yamsi bin na'lil wahidah." Sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan menggunakan satu sendal. Ya, tentunya ini adalah kabar gaib yang wajib untuk kita imani. Ketika Nabi memberitahukan kepada kita syaitan berjalan satu sendal, ya kita imani. Ya, tak perlu kita tanyakan apa merek sendalnya. Jelas ya? Penting kita imani bahwa Nabi berjalan dengan satu sendal. Sama kayak Nabi memberitahukan kepada kita, syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, yu'ti wa ya'khud bishimali. Begitu juga syaitan itu kalau mengasih sesuatu kepada sesama mereka itu pakai tangan kiri. Kalau ngambil juga pakai tangan kiri. Sementara jamaah yang dimuliakan Allah, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengikuti langkah-langkahnya syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Sehingga dari hal ini muncullah perbedaan pendapat di tengah para ulama apa hukum berjalan dengan menggunakan satu sendal. Sebagian para ulama kita menilai hukumnya haram, karena adalah asal larangan adalah bermakna keharaman. Namun sebagian para ulama yang lainnya berpendapat bahwa itu hukumnya makruh, tidak sampai kepada tahapan haram, tidak sampai pada tingkat haram. Kenapa? Karena dia masuk dalam perkara yang sifatnya adab. Masuk dalam perkara yang sifatnya adab. Namun kalau memang benar jamaah yang dimuliakan Allah, alasan yang keempat tadi mengatakan bahwa kita dilarang untuk menggunakan sendal sebelah karena syaitan berjalan dengan sendal sebelah, maka tentu larangannya lebih keras lagi. Karena selain dia sudah dilarang oleh Nabi, ternyata itu juga bentuk menyerupai syaitan. Dan terlepas dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, seorang mukmin dan mukminah itu berusaha untuk menjauhi segala apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW tanpa perlu kita mengetahui apakah itu haram ataupun makruh. Iya. Suatu larangan ternyata makruh, kita khawatir justru meninggalkannya. Tapi harus ditinggalkan. Kalau makruh dikerjakan nggak apa-apa. Subhanallah. Kita belajar itu bukan tujuannya untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk semakin menambah rasa takut kita kepada Allah. Karena makruh dan haram itu sama saja, sama-sama dilarang. Dan makruh secara bahasa artinya dibenci. Mungkinkah kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dalam keadaan kita masih mengerjakan sesuatu yang dibenci oleh Allah? Ya kan itu alasan sebagian orang yang hari ini masih merokok. Alasannya apa? Rokok itu kan makruh. Anggaplah kita katakan dia itu makruh. Anggaplah kita mengalah, oke lah makruh. Makruh itu apa sih? Makruh itu masuk dalam bab perintah atau bab larangan? Larangan. Makruh artinya apa? Dibenci. Masa iya seorang muslim masih melakukan yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal? Masa iya seorang muslim masih melakukan yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Ini yang buat kita kadang berpikir, masa iya tengku-tengku yang katanya mengaku cinta kepada Nabi, subhanallah, tapi masih saja merokok, mengajarkan santri-santrinya merokok, padahal dia sudah tahu
anggaplah itu hukumnya makruh. Makruh itu kan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala mengatakan, inna makana qawlal mu'minina idha du'u ilallahi wa rasul liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Jawaban orang-orang beriman itu, kalau mereka diseru kepada Allah, diseru kepada Rasul, disampaikan kepada mereka, ini perintah Allah, ini perintah Rasul, ini larangan Allah, ini larangan Rasul, jawaban mereka cuma satu, kata Allah. Apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Udah selesai. Larangan udah tinggalkan, perintah udah kerjakan. Tidak perlu harus kita tanya, ini perintahnya sunnah atau wajib kah? Subhanallah. Dan yang seperti ini tidak dikenal di masa para sahabat, jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana pernah kita sebutkan, para sahabat itu adalah orang yang sangat semangat menjalankan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada yang mengaku dia lebih cinta kepada Nabi dibandingkan para sahabat Nabi. Itu tidak ada itu. Para sahabat adalah orang yang paling cinta kepada Nabi, dan mereka adalah orang yang paling terdepan di dalam membuktikan cintanya. Sampai-sampai jamaah, pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam itu sholat pakai sendal. Karena memang di antara sunnah Nabi, sebagaimana pernah kita juga bahas, adalah terkadang sholat memakai sendal, dengan catatan sendalnya bersih, tidak sampai mengotor, sampai menimbulkan di tengah masyarakat itu sunnah, malah di mereka pikir itu adalah sesuatu yang bentuk penghinaan kepada sholat. Jangan dilakukan. Jelas ya? Tapi ma'ruf dengan bahwa itu bagian dari dikerjakan, ya minimalnya melakukan itu sholat menggunakan sendal. Dan tentunya sahabat di belakang mereka juga sholat sendal. Nah, di pertengahan sholat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tiba-tiba melepas sendal beliau, dibuang sama Nabi sendalnya. Lagi sholat ini, para sahabat yang ada di belakang melihat Nabi membuang sendalnya di tengah sholat. Apa yang mereka lakukan? Mereka buang, jamaah. Ini bentuk ittiba yang sangat luar biasa dari para sahabat terhadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa mereka tanya-tanya, ini hukumnya sunnahkah, wajibkah, kenapa buangnya? Begitu Nabi lihat Nabi buang, mereka ikut buang di belakang. Sehingga Nabi sendiri heran. Selesai sholat, Nabi tanya, kalian kenapa buang sendal tadi? Kata Nabi. Apa kata para sahabat? Kami lihat engkau buang sendal ya Rasulullah, kami buang. Ini luar biasa jemaah. Mereka lihat Nabi buang sendal, dibuang langsung. Maka Nabi beritakan bahwa tadi pas saya sholat, Jibril mendatangi saya. Lalu Jibril memberitahukan bahwa di sendal saya ternyata ada kotoran. Ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib. Ada kotoran di sendal Nabi, Nabi sholat dalam keadaan Nabi nggak tahu. Kalau Nabi mengetahui perkara yang gaib, Nabi mengetahui di mana barang-barang hilang, tentu kotoran yang di sendal Nabi lebih pasti diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib, dan memang tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi katakan, tadi Jibril datang memberitahukan kepada aku bahwa di sendalku ada kotoran, makanya aku buang. Lihat bagaimana bentuk ittiba para sahabat yang sangat luar biasa. Demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi terlepas dari apakah itu hukumnya haram ataukah makruh, maka hendaklah kita menghindarinya, karena itu adalah hal yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, perlu diketahui dari konteks hadis ini juga bisa kita pahami bahwa larangan ini hanya berlaku tatkala kita berjalan. Karena Nabi mengatakan la yamshi ahadukum bin na'lil wahidah. Janganlah salah seorang di antara kalian itu berjalan menggunakan satu sendal. Sehingga apabila kalau misalnya kita sedang duduk, yang kita pakai cuma sebelah sambil goyang-goyang kaki, boleh apa tidak jemaah? Maka ini tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena larangan adalah untuk berjalan. Atau misalnya kita sedang berdiri, yang kita pakai cuma sebelah, qadarullah datang teman kita, diajak ngobrol, sehingga kita setengah jam ngobrol sambil berdiri, cuma pakai satu sendal, boleh nggak jemaah? Juga tidak masalah kata para ulama, karena yang dilarang adalah berjalan. Taib. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis berikutnya ini adalah hadis yang berkaitan tentang adab berpakaian, di mana hadis ini
orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Ini pembahasan tentang isbal. Jadi di antara kesempurnaan agama Islam itu jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa Islam ini mengajarkan kepada kita adab segala sesuatu, termasuk dalam berpakaian. Jangan sampai seorang muslim itu menggunakan pakaian yang sangat menarik perhatian sehingga diharamkan memakai pakaian syuhrah. Begitu juga misalnya jangan sampai seorang itu memakai pakaian yang terlalu mahal sehingga itu akan menimbulkan kesombongan. Begitu juga dilarang seseorang laki-laki memakai pakaian yang terbuat dari sutra, karena sutra itu identik dengan kelembutan, dan kelembutan itu yang disukai oleh wanita. Begitu juga misalnya laki-laki dilarang memakai pakaian yang itu merupakan ciri khas kaum wanita, tidak dibenarkan. Sebaliknya juga kaum wanita tidak boleh memakai pakaian yang merupakan ciri khas kaum lelaki. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam, mengatur segala bentuk, segala aspek kehidupan kita, termasuk berpakaian. Nah, di antara hal yang diatur oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kita dilarang untuk melakukan isbal, menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Dan perlu difahami jamaah yang dimuliakan Allah, nanti akan kita sebutkan kesimpulan hukum dari ini. Hadis yang datang larangan isbal ini sifatnya mutawatir. Mutawatir itu salah satu istilah yang dipakai oleh para ulama dalam ilmu hadis. Dia adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh sekian puluh para sahabat. Jadi hadis yang paling tertinggi, level tertinggi di dalam kesohihannya, hadis mutawatir. Kalau sudah mutawatir udah pasti sahih, karena dia adalah hadis yang telah mencapai level tertinggi di dalam tingkat kesohihannya. Subhanallah, ini termasuk diantaranya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, innallaha la yanzuru ila man jarra thawbah khuyala. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menjulurkan thawb. Thawb itu jamaah yang dimuliakan Allah, definisinya kata para ulama, kullu ma yulbas, segala yang dipakai itu namanya thawb. Apakah itu celana kah, itu sarung kah, itu jubah kah, itu apalagi misalnya di sini. Taib. Apa itu yang dipakai? Itu kan thawb. Dan kalau dia julurkan ke bawah melewati mata kakinya karena sombong, Allah sehingga butuh kasih sayang dan kasih sayang dari kiamat. Menjulurkan pakaiannya, celananya, sarungnya, jubahnya melewati batas mata kakinya, maka itu tidak akan dilihat oleh Allah. Ini juga dijadikan oleh para ulama dalil bahwa perkara tersebut bukanlah dosa kecil, namun dia adalah dosa besar. Kenapa? Karena sudah datang ancaman khusus dari Nabi. Karena itu di antara sifat dosa besar itu, dia punya ancaman khusus. Tidak hanya sekedar dikatakan itu sesuatu yang terlarang, namun dia dikaitkan dengan ancaman khusus, tidak dilihat. Iya. Bahkan di dalam hadis yang lain dari Abu Dzar, Nabi mengatakan salah satu, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak disucikan Allah, dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Lalu ditanya oleh para sahabat, siapa mereka ya Rasulullah? Lalu Rasul SAW menyebutkan 3 golongan tersebut yang tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, tidak disucikan oleh Allah, dan mendapatkan adab yang pedih. Siapa itu jemaah? Yang pertama adalah al-musbil, orang yang melakukan isbal. Musbil itu istilah untuk orang yang melakukan isbal. Isbal itu adalah menurunkan pakaian, kain kah itu, celana kah itu, jubah kah itu, melewati batasan mata kaki. Ini dinamakan musbil. Ini yang pertama. Yang kedua adalah al-mannan. Mannan itu apa artinya? Orang yang suka mengungkit-ngungkit pemberiannya. Kita suka beri sama orang,
tapi ada kalanya kita ungkit pemberian kita tadi, sehingga membuat hati orang itu terluka. Kamu udah saya kasih kayak gini kamu, ya ini nggak boleh jemaah. Dan itu diantara bentuk hal yang membuat sedekah kita itu dibatalkan oleh Allah, tidak bernilai pahala. Dan yang ketiga adalah al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang menjajakan barang dagangannya dengan menggunakan sumpah palsu. Demi Allah ini barangnya ini ori nih, Masya Allah ini bagus sekali, demi Allah ini tadi udah datang 10 orang yang nawar ini harganya 500.000, tapi saya nggak kasih, khusus untuk kamu ini. Subhanallah, ini hati-hati jemaah. Selain itu perbuatan yang haram diancam oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jelas ya jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini para ulama sepakat bahwa orang yang menjulurkan pakaiannya, apapun itu bentuknya, karena sombong, itu haram. Mengatakan bahwa isbal yang dilakukan tanpa disertai kesombongan itu tidaklah haram, tetapi makruh. Ingat ya, makruh ya, bukan mubah, makruh kata mereka. Taib. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian para ulama kita memandang bahwa isbal yang dilakukan bukan karena sombong itu hukumnya haram, tetap haram secara mutlak. Baik, dari dua pendapat ini jamaah yang dimuliakan Allah, tentunya ya sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, setiap kali ada perselisihan di tengah para ulama itu bukan artinya kita itu bebas memilih, enggak. Jangan difahami setiap ada khilaf terjadi para ulama, oh kita bebas memilih, yang penting ada ulamanya. Tidak jamaah yang dimuliakan Allah. Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kalau kalian itu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya seseorang ketika dihadapkan dengan suatu permasalahan yang di situ ada perselisihan pendapat di tengah para ulama, dia dituntut semampunya, semaksimal mungkin untuk menilai dan menimbang mana dari kedua pendapat tersebut yang lebih mendekati kepada kebenaran, kepada dalil-dalil yang ada, dan yang paling membuat dia tenang serta mampu dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, para ulama kita menjelaskan bahwa pendapat yang mengatakan isbal itu haram meskipun tanpa disertai kesombongan, ternyata itu lebih kuat. Dan itu pendapat yang dipilih oleh para ulama kita di masa ini seperti Syekh Albani, Syekh Bin Baz, dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Alasannya yang pertama, mereka sebutkan beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa isbal itu sendiri itu sudah dianggap sombong. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi mengatakan fa inna isbalal izari minal makhilah. Sesungguhnya isbal pada sarung itu termasuk dari kesombongan. Jadi sekedar kita menurunkan itu sudah dinilai sombong, kata Nabi. Begitu juga dalam hadis Jabir bin Sulaim Abu Jurai Al-Hujaimi, di mana beliau mengatakan, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna qaumun min ahli al-badiyah fa'allimna syai'an yanfa'una Allah tabaraka wa ta'ala bih. Kami mendatangi Nabi, lalu kami katakan, ya Rasulullah, kami ini adalah sekelompok kaum yang berasal dari badiyah, dari pedalaman. Maka ajarkanlah kepada kami sesuatu yang Allah akan memberikan manfaat kepada kami dengan sesuatu tersebut. Yang meminta air, jadi ada sumur, hingga orang ambil air dari sumur tersebut dan dia punya timba, lalu dia timba, dia tuangkan ke ember tersebut, itu kebaikan, jangan remehkan, kata Nabi.
Walau antalqa akhaka wa wajhuka ilaihi mumbasit. Begitu juga meskipun engkau ketemu dengan saudaramu dengan wajah yang lepas, wajah yang ceria. Kemudian kata Nabi, wa iyyaka wa tasbilal izari fa innaha minal khuyala wal khuyala la yuhibbuhallah. Dan jauhi oleh engkau dari perbuatan menurunkan kain di bawah mata kaki, karena menurunkan kain di bawah mata kaki itu termasuk dari kesombongan, dan kesombongan itu tidak dicintai oleh Allah. Jadi Nabi hitung bahwa sekedar menurunkan kain di bawah mata kaki itu sudah teranggap kesombongan. Jelas ya? Dan kesombongan tidak dicintai oleh Allah. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa inimru'un sabbaka bima ya'lamu fika fala tasubbahu bima ta'lamu fi fa inna ajrahu laka wa wabalhu 'ala man qala. Dan kalau sekiranya ada orang yang mencela engkau dengan sebuah aib yang diketahui ada pada diri kamu, jangan kamu balas balik mencela dia, kata Nabi. Jangan balas. Dia mencela kita karena aib, dan aib itu benar-benar ada pada diri kita. Jangan balas meskipun engkau tahu ada aibnya. Jadi kalau kita mau balas mampu kita, karena dia juga punya aib. Jangan balas, kata Nabi, karena pahalanya untuk engkau, dosanya untuk dia yang mengucapkan celaan tersebut. Jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa jamaah? Bahwa sekedar menurunkan pakaian di bawah mata kaki itu sudah teranggap sebagai perbuatan kesombongan. Ya, itu sudah teranggap sebagai perbuatan kesombongan. Ya, oleh karena itulah diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya Sufyan ibn Sa'al, la tusbil fa inna Allah la yuhibbul musbilin. Wahai Sufyan, janganlah engkau melakukan perbuatan isbal, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai orang-orang yang melakukan perbuatan isbal. Ini yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa isbal itu haram meskipun tanpa sombong? Karena Nabi sudah mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai kesombongan. Alasan lainnya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam menegur sebagian para sahabat ketika mereka menurunkan kain mereka di bawah mata kaki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bertanya kepada mereka. Tidak pernah bertanya, apakah kamu melakukan ini karena sombong atau tidak? Kalau bukan sombong nggak apa-apa, kalau sombong naikkan. Tidak. Kenapa? Karena sombong itu adalah masalah. Tidak. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika artinya apa? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegur dan Nabi tidak bertanya, itu artinya apa? Sekadar perbuatan isbal itu sudah terlarang. Karena kalau tidak, itu artinya apa? Rasulullah sudah bersuudzon kepada sahabatnya, menuduh sahabat tersebut sombong. Benar ya? Oleh karena itu diriwayatkan dari Amr bin Syarid. Beliau mengatakan, ab'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yajurru izarahu fa asra'a ilaihi aw harwal faqala irfa' izarak wattaqillah qala anni ahnafu tantaliqu rukbatai faqala irfa' izarak fa inna kulla khalqillahi hasan fama ruya dzalika ar-rajul ba'da illa izaruhu yusibu ansafa saqaihi aw ila ansafi saqai. Diceritakan oleh Amir bin Syarid bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah melihat seorang lelaki dari jauh, yang lelaki tersebut menyeret-nyeret sarungnya, artinya pakaiannya itu di bawah mata kakinya sehingga terkena tanah. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun bergegas menuju orang tersebut. Disebutkan Rasul berlari kecil. Jadi terlihat dari jauh Nabi datang, sambil lari kecil Nabi datang ke orang tersebut. Setelah sampai, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada orang tersebut? Irfa' izarak wattaqillah. Angkat sarungmu, takutlah kamu sama Allah, kata Nabi. Nabi nggak pernah rinci. Nabi nggak tanya dulu, kamu angkat itu karena sombong tidak? Kalau sombong angkat, tapi kalau nggak sombong ya nggak apa-apa. Tidak, langsung Nabi datang, irfa' izarak wattaqillah, angkat sarungmu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Lalu orang tersebut mengatakan, inni ahnaf tantaliqu rukbatai, sesungguhnya kakiku cacat ya Rasulullah, di mana betisku itu saling menempel. Jadi laki tersebut cacat.
Sudah Isya. Subhanallah. Kita selesai yang satu di sini ya. Mendengar itu, apa kata Nabi? Irfa'i zarak fa inna kulla khalqillahi hasan. Kamu tetap angkat pakaianmu, angkat sarungmu, kata Nabi. Karena semua ciptaan Allah itu baik. Meskipun sahabat ini punya udzur jamaah. Dia menurunkan sarungnya karena apa ini? Untuk menutupi cacatnya. Tetap diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengangkat sarungnya. Gimana dengan kita yang kaki Allah berikan sempurna? Masihkah kita enggan untuk menaikkan sarung kita jamaah yang dimuliakan Allah dengan beralasan tidak sombong? Apakah hati kita lebih suci dari Abdullah bin Umar, lebih suci dari sahabat ini, lebih suci dari Abu Bakar As-Siddiq? Jelas ya jamaah yang dimuliakan Allah. Sudah masuknya waktu sholat Isya. Itu tadi beberapa alasan, sebenarnya ada beberapa alasan. Namun karena Isya telah masuk, baik, silahkan Pak. Jadi kesimpulannya, para kemudian silakan Pak. Ya, saya insya Allah tidak isbal, tidak bermaksud juga untuk menggugat. Saya sami'na wa ata'na. Iya. Tidak bermaksud menggugat. Kenapa disebut kita turunkan kain bol? Ini disebut sombong. Artinya, apalagi disebutkan tadi bahwa sombong itu soal hati. Iya. Jadi tentu ada alasan. Apakah mungkin ada atau apa kalau bisa apa namanya kainnya terseret itu memang termasuk orang yang Iya. Kenapa disebut? Sementara di kita di sini tidak menganggap itu sombong. Mungkin kalau kita lihat orang di pasar-pasar yang celananya di bawah, kita nggak menganggap mereka sombong dan mereka itu mungkin tidak sombong. Tidak tahu saja. Tapi kenapa dianggap sebagai itu perbuatan sombong? Kenapa? Baik. Satu lagi Ustaz, bolehkah? Tapi tadi satu katanya Pak. Kita melipat celana agar kita tidak menutupi mata kaki Ustaz. Baik. Jelas ya pertanyaannya ya. Saya jawab langsung ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah. Alasannya kenapa? Pertanyaannya kenapa perbuatan isbal itu sudah dikatakan sebagai kesombongan? Alasan yang pertama, yang mengatakan demikian adalah Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan demikian. Jelas ya? Dan Rasulullah kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi tidak pernah berbicara melalui hawa nafsu beliau kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Artinya apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Artinya secara tidak langsung Allah yang telah memvonis perbuatan isbal itu adalah kesombongan. Terus kalau kita bertanya, kenapa itu dikatakan sombong? Jawabannya Allah Ta'ala mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas perbuatannya, justru mereka yang akan ditanya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kenapa itu dikatakan sebagai kesombongan? Karena telah datang larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam, namun dia tetap mengabaikannya dengan dalih tidak sombong. Padahal Nabi SAW sudah melarang. Ini bentuk kesombongan sendiri ketika melanggar perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Alasan lainnya dijelaskan oleh para ulama, kenapa menjulurkan kaki, pakaian di bawah mata kaki itu dinilai sebagai kesombongan, karena dia termasuk dalam wujud israf, berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Berlebih-lebihan di dalam berpakaian. Sebenarnya sudah pas, pakainya sudah cukup pakai sampai betis, tapi berlebih-lebihan. Jelas ya? Itu termasuk berlebih-lebihan. Kemudian alasan lainnya kata para ulama, karena isbal itu dapat membuat pakaian terkena kotoran. Walaupun ini alasan ini ya tidak terlalu kuat ya, tapi ini diantara alasan yang disebutkan oleh para ulama. Kita lipat-lipat ya, Allah walam bisawab. Setahu saya ada larangan di dalam hal ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu saya cek lagi terkait larangan tersebut nantinya, Pak. Jadi sebaiknya ya dipotong. Kalau memang sudah tahu pakaian kita ternyata banyak yang lebih-lebih,
Dipotong jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan takut demi untuk mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam pakaian kita nggak keren lagi. Subhanallah. Pakaian yang paling keren itu kalau mau kita ditanya jamaah, pakaian seperti apa? Style apa yang paling keren? Style yang paling keren itu adalah yang sesuai dengan syar'i, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang cukup sedih kita melihat jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika datang perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam, mereka enggan untuk mengerjakannya karena alasan itu nggak keren. Tapi tatkala orang-orang barat yang mengerjakannya, subhanallah, padahal sebelumnya itu sudah dikerjakan oleh Nabi, lantas mereka berlomba-lomba untuk melakukan. Contohnya apa? Memelihara jenggot. Ketika mereka disampaikan hadis-hadis Nabi memelihara jenggot, ini nggak keren, ini kotor lah, inilah itulah. Tapi tatkala memelihara jenggot itu sudah mulai tren di Eropa sana, banyak anak udah pakai jenggot, subhanallah. Ini subhanallah, kita khawatir ya, walaupun dari zahirnya dia itu berjenggot, tapi kita khawatir dia mendapatkan dosa. Kenapa? Karena yang diikutinya bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun orang-orang kafir. Allah bisawab. Ya, baik, kita tutup sampai di sini dulu. Semoga Allah taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu kelewatan waktunya. Saya tak kasih kode. Oh iya, saya nggak lihat dari mana Pak. Saya Pak.